Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di video pembahasan materi fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep tentang perubahan wujud. Langsung saja kita bahas materinya. Perubahan wujud. Perubahan wujud merupakan proses berubahnya suatu wujud zat menjadi bentuk yang lainnya. Kita tahu bahwa jenis zat itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada zat padat, kemudian ada zat cair, dan ada gas. Nah, bentuk atau jenis zat ini bisa berubah menjadi satu wujud ke wujud lainnya, dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Perubahan wujud ini bisa terjadi ketika zat tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Proses perubahan wujud dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada peleburan. Peleburan merupakan proses perubahan zat padat menjadi zat cair. Pada proses ini, zat tersebut akan menyerap kalor. Bisa lihat di grafik ini. Dari padat menjadi cair itu warna oranye panahnya. Berarti dia menyerap kalor. Kemudian kebalikannya, ketika proses pembekuan, proses perubahan zat cair menjadi zat padat, pada proses tersebut zat tersebut melepaskan kalor. Contoh gampangnya adalah es batu menjadi air dan air menjadi es batu. Ketika es batu menjadi air itu dibutuhkan kalor. Kebalikannya, untuk berubah menjadi air menjadi es batu, dari air menjadi es batu, maka air tersebut melepaskan kalor sehingga dia bisa berubah menjadi es batu. Proses perubahan wujud selanjutnya adalah penguapan. Penguapan merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita memasak air. Ketika kita memasak air kemudian mendidih, lama-kelamaan jika diberikan kalor terus-menerus, air tersebut berubah menjadi gas atau uap air. Nah, pada proses tersebut air tersebut itu menyerap kalor atau membutuhkan kalor untuk menguap. Kebalikannya, proses pengembunan yaitu proses berubahnya gas menjadi zat cair. Contohnya adalah misalnya ketika kita minum air dingin, di gelasnya tuh kan biasanya timbul uap-uap air ya, yang gelembung-gelembung air di sekitar gelasnya. Nah, itu terjadi proses pengembunan dari udara sekitarnya yang melepaskan kalor sehingga uap air atau udara di sekitarnya berubah menjadi air gitu. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah pengkristalan atau deposisi. Pengkristalan atau deposisi adalah proses perubahan gas menjadi zat padat. Kebalikannya adalah penyubliman, proses perubahan zat padat menjadi gas. Kalau pengkristalan, proses nomor 5 kita lihat, dari gas menjadi zat padat, dia menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Sedangkan penyubliman, dari zat padat menjadi gas, dia melepas kalor. Gitu. Ini 6 proses perubahan wujud yang kita ketahui atau yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada istilah kalor laten. Kalor laten merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat tanpa kenaikan suhu tiap satuan massa. Tadi sudah disinggung bahwa suatu zat dapat berubah menjadi wujud atau bentuk lainnya ketika dia menyerap kalor atau melepaskan kalor. Nah, banyaknya kalor yang dilepas atau diserap itu bisa kita cari atau kita ketahui melalui kalor latennya gitu. Jadi kalor latennya itu menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan suatu zat untuk mengubah wujudnya gitu. Dan setiap zat itu punya kalor laten yang berbeda-beda. Nah, kalor laten sendiri terdiri dari kalor lebur atau kalor beku dan kalor uap atau kalor embun. Nah, besarnya kalor lebur dan kalor uap ini berbeda-beda gitu, tergantung zatnya masing-masing. Nah, energi kalor yang dihasilkan kalor laten atau yang dibutuhkan suatu zat untuk
mengubah wujudnya bisa kita rumuskan atau bisa kita ketahui melalui persamaan Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah energi kalor, M adalah massa benda, L adalah kalor laten. Kalor laten zat yang mau berubah wujudnya gitu. Nah, kemudian kita lihat grafik perubahan wujud. Ini contohnya perubahan wujud dari es menjadi uap. Nah, proses berubahnya es menjadi uap air ya. Es itu es batu ya, es batu, kalian bayangkan es batu, kemudian dia dipanasi gitu ya, dipanasi, diberi kalor terus menerus sampai dia berubah menjadi uap air, sampai dia hilang, berarti ya berubah menjadi gas seluruhnya. Nah, proses yang terjadi bisa kita lihat melalui grafik ini. Es batu suhunya pasti di bawah 0 derajat Celcius. Di sini diasumsikan suhunya minus 10 derajat Celcius. Nah, ketika es batu tersebut kita panasi atau kita beri kalor terus menerus, akan terjadi perubahan wujud terhadap atau yang dialami si es batu ini. Nah, yang pertama terjadi ketika dipanasi, es batu tersebut akan menaikkan suhunya dari minus 10 ke 0 derajat. Nah, besarnya kalor bisa kita cari melalui persamaan ini, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Minus 10 berubah menjadi atau menaikkan suhunya menjadi 0 derajat. Nah, di titik 0 derajat ini merupakan titik leburnya es, titik lebur es. 0 derajat merupakan titik lebur es. Maka dari itu, pada suhu tersebut, kalor yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujudnya, mengubah wujud dari es menjadi air, atau disebut peristiwanya melebur. Nah, besarnya kalor yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui persamaan Q sama dengan M dikali LL. Maksudnya di sini LL itu kalor laten lebur ya, kalor leburnya, kalor yang digunakan untuk melebur. Nah, ketika es sudah melebur seluruhnya, kalor yang diberikan akan digunakan untuk menaikkan suhu lagi dari 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Banyaknya kalor bisa kita peroleh dari persamaan ini, Q sama dengan M dikali C dikali delta T gitu. Nah, di titik 100 derajat Celcius itu merupakan titik didih air. Maka pada suhu tersebut, air akan mengubah wujudnya dari air menjadi uap. Nah, besarnya kalor yang dibutuhkan bisa kita peroleh melalui persamaan ini, Q sama dengan M dikali LU, atau bisa juga ditulis M dikali U langsung. U itu merupakan kalor uap atau kalor yang dibutuhkan air untuk mengubah wujudnya menjadi uap gitu. Nah, setelah menguap seluruhnya, berubah dari air menjadi uap, maka jika masih terus diberikan kalor, uap tersebut akan menaikkan suhunya dengan kalor yang bisa kita peroleh melalui persamaan ini, Q sama dengan M dikali C dikali delta T gitu. Jadi diingat-ingat kalau untuk menaikkan suhu, berarti persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalau misalnya mau mengubah wujud, maka persamaan yang digunakan untuk mengetahui kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M dikali L, atau Q sama dengan M dikali U dikali kalor latennya. Nah, kalor yang dibutuhkan, kalor seluruhnya ya, kalor keseluruhan yang dibutuhkan untuk mengubah dari es menjadi uap itu bisa kita peroleh melalui penjumlahan kalor-kalor yang kita peroleh dari tiap tahapannya gitu, atau bisa kita tulis Q total sama dengan Q1 plus QL plus Q2 plus QU plus Q3 gitu. Oke, untuk lebih pahamnya, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, air yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kg dipanaskan pada suatu pemanasan. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan air dari suhu 0 derajat Celcius sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius dan menguap seluruhnya? Diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule kilogram pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1.
kalor uap airnya 2,26 kali 10 pangkat 5 Joule kilogram pangkat min 1. Oke, di sini yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan air dari suhu 0 derajat sampai suhu 100 derajat Celcius dan menguap seluruhnya. Berarti dia berubah wujudnya ya. Berubah wujudnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Massa airnya 1 kg, kemudian suhu awalnya 0 derajat, suhu akhirnya 100 derajat Celcius, kemudian kalor jenis air 4200, kalor uap air, kalor laten uapnya kita tulis atau kita lambangkan dengan U ya, biar lebih mudah. Nanti kalau ada kalor lebur, kita lambangkan dengan L, itu menunjukkan kalor lebur. Besarnya kalor uapnya 2,26 kali 10 pangkat 5. Yang ditanya adalah Q totalnya. Nah, berarti ada dua proses yang terjadi. Pertama adalah kalor untuk menaikkan suhu. Jadi airnya yang 0 derajat Celcius itu kita naikkan suhunya, atau kalor yang diberikan itu akan digunakan untuk menaikkan suhu dari 0 sampai 100. Jadi proses yang pertama adalah proses menaikkan suhu air dari 0 derajat sampai 100 derajat. Nah, di titik 100 derajat ini merupakan titik didih air. Maka pada suhu tersebut kalor akan mengubah wujudnya dari air menjadi uap. Proses kedua. Sehingga jumlah kalor total yang diperlukan adalah ada 2, Q1 plus Q2. Dimana Q1 bisa kita peroleh dari persamaan MC delta T, dan Q2 diperoleh dari persamaan M dikali U. Nah, ini sebenarnya M kali L ya di persamaan sebelumnya, tapi untuk mempermudah lambangnya, kalau kalor uap kita lambangkan dengan U gitu. Tinggal kita masukkan yang diketahuinya dalam soal. M-nya 1, C-nya 4200, delta T-nya berarti 100 dikurang 0 ya. Berarti 100 plus 1 dikali kalor uapnya 2,26 kali 10 pangkat 5. Diperoleh hasilnya 420.000 ditambah 226.000. Totalnya 646.000 Joule atau 646 kJ. Nah, berarti ini kalor yang dibutuhkan sebanyak ini. Oke, kita lanjut saja ya. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Jika 40 gram es dari suhu minus 10 derajat Celcius ingin diubah menjadi uap dengan suhu 110 derajat Celcius, tentukan energi yang dibutuhkan. Nah, ini diketahui di soal kalor jenis esnya, kalor lebur es, kalor jenis air, kalor penguapan air, dan kalor jenis uap air. Oke, nah kita tulis dulu yang diketahuinya. Massa esnya 40 gram atau 0,04 kg, kemudian suhu esnya minus 10 derajat Celcius, suhu uapnya yaitu 110 derajat Celcius, kalor jenis esnya 0,5 kalori per gram per derajat Celcius, kemudian kalor lebur esnya 80 kalori per gram, kemudian C airnya 1 kal per gram derajat Celcius, kemudian kalor uap airnya 542 kal per gram. Oke, masih ada kalor jenis uap airnya. Kalor jenis uap airnya 0,48 kal per gram derajat Celcius atau kal gram pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1. Oke, itu yang diketahuinya. Kemudian yang ditanya adalah Q totalnya. Q atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah dari es yang bersuhu minus 10 menjadi uap air yang bersuhu 110 derajat Celcius. Nah, diingat-ingat grafik yang tadi, grafik yang dibahas sebelumnya. Oke, kayak gini grafik, kira-kira grafik yang terjadi, grafik perubahan wujud yang terjadi dari es menjadi uap air. Pertama, esnya dari min 10, kemudian kita butuh kalor untuk menaikkan suhunya ke 0 derajat, kemudian dari 0 derajat ini terjadi perubahan wujud, berarti kita butuh kalor untuk mengubah wujud menjadi air. Kemudian setelah berubah seluruhnya, kita butuh kalor untuk menaikkan suhunya dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Sampai suhunya 100 derajat Celcius terjadi perubahan wujud dari air menjadi gas. Nah, di sini kita butuh kalor untuk mengubah wujudnya
Dan yang terakhir, setelah menguap seluruhnya, uap airnya suhunya kita naikkan dari 100 menjadi 110 derajat Celcius, karena yang ditanya adalah perubahan wujud sampai uap airnya bersuhu 110 derajat Celcius. Oke. Nah, berarti ada 5 kali proses ya, 5 kali proses, atau di sini kita tulis Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 sampai plus Q5. Nah, kita tuliskan persamaannya. Q1 menaikkan suhu dari es menjadi air. Menaikkan suhu dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Berarti menggunakan persamaan ini, macet aja ya, ingatnya macet, M dikali C dikali delta T. Kemudian Q2, dia mengubah wujudnya dari es menjadi air, berarti dibutuhkan kalor lebur di sini. Berarti M dikali L. Kemudian setelah melebur seluruhnya, kita naikkan lagi suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Berarti di sini menggunakan massa air ya, massa air, C air. Gini. Jadi dibedakan antara proses yang pertama dengan proses yang kedua. Proses yang pertama ini wujudnya itu masih berbentuk es. Nah, es ini kita naikkan suhunya dari minus 10 sampai 0 derajat. Nah, berarti nanti di sini yang digunakan adalah kalor jenis es. Kemudian delta T-nya juga yang kita gunakan adalah dari minus 10 sampai 0 derajat. Dari minus 10 sampai 0 derajat gitu. Jadi dilihat Q1 itu tahapannya dari sini sampai sini nih. Berarti kan ini berbentuk es, kemudian suhunya dari minus 10 sampai 0 gitu ya. Terus Q2 berarti tahapannya yang ini. Q2 tahapannya yang ini, dia mengubah wujudnya M dikali L gitu. Untuk mengubah wujudnya, berarti L di sini nanti menggunakan apa? Kalor lebur es. Di sini menggunakan kalor lebur es nih. Yang ini. Nah, kemudian setelah melebur semuanya, kita naikkan suhunya dari air menjadi dari air 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Ya kan? Berarti di sini ini proses yang ketiga. Berarti yang di sini yang digunakan adalah C air. Tuh, kalau di sini tadi CS, di sini C air karena dia wujudnya sudah dalam bentuk air. Nah, nanti delta T-nya berarti dari 0 sampai 100. Kemudian Q4, dia mengubah wujudnya dari air menjadi uap. Berarti M dikali U. Nah, U di sini menggunakan kalor uap air yang ini nanti. Nah, kemudian Q yang terakhir adalah Q yang digunakan untuk menaikkan suhu uap air. Berarti di sini menggunakan C uap ya. Itu beda nih, yang tadi kita menggunakan C kalor jenis es, kemudian yang kedua kita menggunakan kalor jenis air, yang terakhir kita menggunakan kalor jenis uap yang besarnya segini. Nah, nanti delta T-nya berapa? Delta T-nya berarti dari 100 sampai 110. Ini peristiwa yang terakhir nih, atau proses yang terakhir. Oke, kita langsung masukkan yang diketahuinya. MS-nya. Nah, MS-nya itu, massa S-nya itu 40 gram ya. Karena di sini yang diketahui kalor jenisnya dalam satuan kal per gram derajat Celcius, maka kita gunakan masanya dalam satuan gram juga gitu. Jadi sama satuannya. Berarti kita masukkan 40 dikali 0,5 dikali 10. Delta T-nya 10 ya, dari 10 min 10 ke 0, berarti selisihnya 10. Kemudian ditambah M dikali L. M-nya 40 juga dikali L-nya 80. Kalor lebur es. Nah, kemudian yang ketiga 40, masanya sama, dari es menjadi air sama-sama 40, hanya berubah wujudnya. Kemudian kalor jenis air itu 1 dikali delta T-nya 100, dari 0 sampai 100 ya, diingat-ingat. Perubahan suhunya dari 0 sampai 100, berarti delta T-nya 100. Ditambah M dikali U, berarti 40 dikali 542. Ditambah 40 dikali C-nya ini kalor uap. Kalor uap berarti yang ini 0,48 dikali delta T-nya dari 100 sampai 110. Berarti delta T-nya 10. Oke, langsung saja kita hitung. Berarti totalnya tinggal kita hitung biasa ya. Diperoleh 200 ditambah 3.200 ditambah 4.000 ditambah 21.680 ditambah 192. Nah, totalnya 29.272 kal atau 29,272 kilokalori.
Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Grafik di samping merupakan data yang diperoleh dari pemanasan bubuk sampel zat tertentu bermasa 0,10 kg. Tentukan kalor jenis sampel zat. Oke, di sini ada grafik kalor terhadap perubahan suhu ya. Kemudian yang ditanya adalah kalor jenis sampel tersebut. Berarti C-nya. Kita tulis dulu yang diketahui, M-nya 0,10, masanya 0,10 kg. Yang ditanya adalah kalor jenis C. Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini tuh sebenarnya dari persamaan yang di awal tadi. Q sama dengan macet, ya kan? Q sama dengan macet. Nah, kemudian C-nya, karena kita mencari C-nya, berarti kita balik. Diperoleh jadinya persamaan itu Q per M dikali delta T. Nah, tinggal kita masukkan yang diketahuinya. Di sini, karena di sini berbentuk grafik, kita bisa pakai data yang ini atau pakai data yang ini, gitu. Jadi grafiknya ini bisa kita baca ketika perubahan suhunya 10 Kelvin, maka kalor yang dibutuhkan 420. Kalau perubahan suhunya 20, kalor yang dibutuhkan 840 gitu. Jadi kita bisa pilih salah satu aja. Misalnya kita pilih yang paling awal ya. Yang paling awal ini berarti dia delta T-nya 10, Q-nya 420. Jadi kita masukkan di sini Q-nya 420 dibagi 0,10 dikali 10. Nah, berarti C-nya ini 420 Joule per kilogram Kelvin. Ini besar kalor jenis sampel zat tersebut. Oke, nomor 4. Sekelompok siswa ingin melakukan percobaan tentang suhu dan kalor. Percobaan dilakukan dengan memasukkan es yang bersuhu minus 10 derajat Celcius ke dalam segelas air hangat yang bersuhu 50 derajat Celcius. Massa es dan air hangat masing-masing 100 gram dan 200 gram. Setelah es dimasukkan ke dalam air hangat, campuran diaduk secara perlahan sampai mencapai keseimbangan termal, di mana termometer menunjukkan suhu 0 derajat Celcius. Pernyataan yang benar tentang kondisi es sekarang adalah pernyataan yang benar tentang kondisi es sekarang. Apakah esnya melebur seluruhnya, ataukah esnya masih ada yang belum melebur gitu ya, ketika keduanya telah mencapai keseimbangan termal, yaitu suhunya 0 derajat Celcius gitu. Nah, ini yang akan kita cari. Tulis yang diketahuinya. Pertama ada suhu esnya minus 10, suhu airnya 50 derajat Celcius, kemudian massa esnya 100 gram atau 0,1 kg, kemudian M airnya 200 gram atau 0,2 kg, TC nya suhu campurannya itu 0 derajat. Kalor jenis es 2100, kalor jenis air 4200, kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram. Oke, kemudian yang ditanyanya adalah kondisi es ketika mencapai keseimbangan termal. Jadi kondisinya masih ada yang belum melebur atau sudah melebur seluruhnya gitu. Nah, untuk mengetahuinya berarti kita harus apa nih? Kita harus tahu kalor yang dilepaskan air hangat ketika dia mencapai banyaknya kalor yang dilepaskan air hangat sampai dia mencapai suhu keseimbangan termal. Kemudian berapa juga kalor yang dibutuhkan es untuk melebur seluruhnya gitu. Apakah lebih besar atau lebih kecil dengan kalor yang diberikan oleh air hangat gitu. Kalau misalnya lebih besar kalor yang dibutuhkannya, otomatis tidak melebur seluruhnya gitu. Kalau misalnya kalor yang dibutuhkan untuk melebur itu lebih besar daripada kalor yang diberikan air hangat. Misalnya ini air gitu ya, otomatis dia tidak melebur semuanya kalau misalnya kalor yang dibutuhkan itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya sebaliknya berarti dia melebur seluruhnya. Oke, kita langsung aja kita bahas nih penjelasannya. Untuk mengetahui kondisi air dari campuran, maka perlu diketahui jumlah kalor yang dilepaskan oleh air untuk mencapai keseimbangan termal dan jumlah kalor yang diperlukan oleh es untuk mencair seluruhnya gitu, yang tadi dijelaskan ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Nah, kalor yang dilepaskan air kita bisa peroleh dari persamaan Q macet. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, tinggal kita masukkan M airnya 0,2, C airnya 4200, delta T-nya berarti 50. 50 dikurang 0. Suhu ketika mencapai kesetimbangan termal itu dia 0 derajat nih. 0 derajat. Berarti 50 dikurang 0, 50. Totalnya berarti Q yang dilepaskan oleh air itu 42.000 Joule. Kemudian kalor yang diperlukan S. Qs berarti untuk melebur berarti terjadi dua proses ya. Pertama adalah untuk menaikkan suhunya ke 0 derajat Celcius, dan kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujudnya, proses berubah wujudnya gitu. Yang pertama adalah proses menaikkan suhu, yang kedua adalah proses mengubah wujud. Oke, tinggal kita masukkan massa S-nya 0,1, kalor jenis S-nya 2100, delta T-nya 10. Mengubah dari minus 10 ke 0 ya. Minus 10 ke 0 berarti 10 selisihnya. Plus massa S-nya 0,1, kalor lebur S-nya 336.000 Joule. Nah, tinggal kita kalikan seluruhnya, diperoleh 2100 plus 33.600. Totalnya 35.700 Joule. Tuh. Nah, bisa kita lihat Qs-nya ini 35.700 Joule, sedangkan Q airnya 42.000 Joule. Berarti lebih apa nih? Lebih besar yang Q airnya ya. Q airnya lebih besar dibanding Qs. Berarti kalor yang dilepaskan air lebih besar dibanding kalor yang dibutuhkan S untuk melebur seluruhnya. Artinya berarti S-nya itu melebur seluruhnya gitu. Kalor yang dilepaskan oleh air lebih besar daripada kalor yang diperlukan S untuk mencair. Maka kondisi S ketika mencapai suhu kesetimbangan termal adalah mencair seluruhnya. Sekian untuk pembahasan materi kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.